Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2 PGSD akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi topik 2 pembelajaran sosial emosional. Yang beranggotakan saya Ali Masdi Pratama, Angger Ridwan Al-Habsi, Lila Dian Fitriani, Lingga Yuli Mayaning Tias, Zahratul Husniah. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, tantangan guru yang pertama adalah tanggung jawab mengantarkan anak menuju kemajuan belajar tanpa meninggalkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Yang kedua, guru harus selalu peka untuk melihat keterlibatan peserta didik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, guru perlu menjaga tingkah laku dan perbuatan. Yang keempat, guru perlu menjadi sosok yang bijak dan adil dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya dalam berkaitan dengan peserta didik. Yang kelima, guru perlu menyaring konten yang dibagikan agar dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Yang keenam, guru perlu untuk selalu menampilkan emosi yang stabil pada peserta didik. Next. Nah, yang kedua yaitu kasus yang ada berkaitan berdasarkan pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti. Nah, kasus yang pertama, kurangnya kesabaran guru untuk mengajar peserta didik yang beragam, khususnya pada keberagaman kemampuan kognitif peserta didik. Yang kedua, terjadinya konflik antar guru dan peserta didik, karena peserta didik merasa bahwa terjadi pilih kasih antar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik rasa takut terhadap guru karena sikap guru yang cenderung terlalu tegas. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang hangat antar guru dan peserta didik. Selanjutnya adalah bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Caranya, 1. Pemberian sarana prasarana terkait pembelajaran sosial emosional. Sekolah dapat memfasilitasi peserta didik dengan ruang dan guru khusus bimbingan konseling. Yang kedua, pembuatan aturan tertulis mengenai implementasi pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, membentuk kader terkait budaya pengembangan sosial emosional. Contohnya, kader anti perundungan, kader sekolah ramah anak. Dan yang keempat, pembiasaan mindfulness atau dilakukan pada waktu tertentu, misalnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tantangan sekolah. Yang pertama adalah kurangnya dana untuk membuat ruangan dan merekrut guru khusus bimbingan konseling. Yang kedua, kurangnya kesadaran guru terkait pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya yaitu pertanyaan, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, pengaruh karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Peserta didik terbagi menjadi peserta didik yang pemarah, perasa, cuek, perhatian, dan berbagai karakter lain yang mungkin muncul. Hal tersebut memerlukan kepekaan bagi guru untuk tetap mendorong peserta didik bekerja sama dalam satu lingkungan kelas. Selanjutnya, cara mengatasi kendala, yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik terkait kondisi sosial emosional peserta didik. Yang kedua, melakukan praktek mindfulness pada peserta didik. Yang ketiga, peka terhadap kondisi sosial emosional peserta didik dengan melihat gerak-gerik, mimik wajah peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan komunikasi dua arah antar guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang telaah film tentang pendidikan. Nah, di sini ada film Laskar Pelangi. Adapun hal yang dipelajari yaitu perjuangan dan kegigihan guru dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan untuk merubah mindset siswa, wali murid, dan pihak-pihak lain yang akan pentingnya pendidikan.